Nah, buat Anda yang suka film-film misteri, cerita-cerita misteri dan keren, subscribe sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mama akan membahas tentang Jumat Kliwon tanggal 20 November ya. Jumat Kliwon, banyak yang bertanya pada Mama, apakah Jumat Kliwon itu diyakini Jumat yang sangat spesial? Mama akan menerangkan dulu menurut versi yang berbeda. Orang meyakini kalau malam Jumat Kliwon itu bukanlah malam yang biasa. Malam Jumat katanya merupakan waktu yang tepat untuk melakoni ritual mistis. Karena Mamah ini channelnya cerita keren dan misteri, sedikit Mamah juga cerita tentang mistisnya ya. Sekaligus waktu yang tepat bagi para makhluk tak kasat mata berkeliaran. Jadi katanya setiap Jumat Kliwon atau malam Jumat Kliwon itu makhluk astral berkeliaran, makhluk halus atau dedemit. Salah satu tradisi spiritual yang tidak bisa Mamah sampaikan daerahnya di mana, sampai sekarang masih banyak diikuti adalah puasa Neptu 40 hari. Atau biasanya puasa 3 hari ya, diawali dari hari Rabu Pon sampai jatuh pada Jumat Kliwon, biasanya puasa mutih. Atau biasanya nih, yang diawali puasa di hari Rabu Pon itu ada maksud tujuan tersendiri, misalnya ingin sukses, atau misalnya pengen jodoh dekat, atau kita punya tujuan ingin supaya orang yang kita sayangi, yang kita tuju berbalik menyayangi kita. Misalnya biasanya masih ada ritual-ritual seperti itu, dan biasanya ritual itu dilakukan di tempat-tempat keramat ya, misalnya di makam-makam keramat, di tempat-tempat petilasan para wali-wali, biasanya seperti itu. Lebih dari itu, dalam kepercayaan ya yang beredar di masyarakat, bahwa pasaran Kliwon letaknya itu ada di diri sejati. Jadi hal ini didasarkan pada konsep sedulur papat kelima pancer, 4 saudara kelimanya pusat. Mamah kalau menjelaskan tentang ini pastinya akan memakan banyak waktu karena harus dijabarkan satu persatu, tapi Mama persingkat saja ya. Jadi konsep itu sedulur papat kelima pancer mengandung pengertian bahwa tiap-tiap manusia tidak hanya terlahir berupa raga wadah jasad saja, tetapi juga didampingi 4 unsur roh yang berasal dari tanah, air, api, dan udara. Jadi menurut Mama, sebenarnya setiap nama hari itu semuanya harinya bagus, tapi memang ada spesial di hari Jumat itu ya, bahwa hari Jumat itu sangat amat spesial yang harusnya kita lakukan pada malam Jumat, mau Jumat Kliwon, mau Jumat Pon, Wage, Legi. Yang kita lakukan adalah satu, berbanyak sholawat istighfar, dan yang terutama adalah perbanyak sholawat ya. Kemudian sedekah, itu yang harus kita lakukan. Adapun tentang tradisi ritual-ritual yang dilakukan orang lain, kita ambil sisi baiknya saja, kita buang buruknya. Yang terpenting kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan pada malam Jumat atau hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi, berselawat, istighfar, sedekah, hal-hal kebaikan yang harus kita lakukan. Membaca surat Yasin juga bagus ya, mengirimkan doa untuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu kalau menurut Mamah pribadi. Jadi kalau ada yang bertanya apakah benar-benar hari Jumat itu atau Jumat Kliwon sangat keramat, kalau Mamah pribadi hari Jumat memang sangat amat spesial, tapi jika dikait-kaitan dengan tradisi atau mistis lainnya, Mamah tidak bisa menjabarkan terlalu panjang ya, karena memang ada satu tradisi yang dilakukan seseorang setiap Rabu Pon, dia puasa mutih sampai hari Jumat. Bagaimana kisahnya? Kisah nyata yang pernah Mama ceritakan ada di judul video Mama sebelumnya, pernah Mama bahas ya, kisah nyata
terutama di novel Mamah yang berjudul Keranda Pocong ya. Itu kisah nyata bagaimana melakukan ritual puasa mutih, yang buka puasanya itu hanya mutih, hanya 1 gelas air. Kemudian kalau mau makan pisang hanya 1, makan nasi itu hanya bentuk lontong, dan itu juga hanya lontong kecil. Setelah buka itu, nanti setelah maghrib, habis sholat maghrib itu tidak boleh kita makan lagi. Jadi puasanya seperti itu, puasa yang dilakukan di tempat-tempat keramat biasanya seperti itu. Kok Mama tahu? Mama tahu karena Mama waktu SMP pernah mendampingi seseorang ke makam tersebut karena dia penakut ya, dia menganggap Mamah berani. Itu pun ibarat katanya Mamah diculik ya, dipaksa ikut karena tahu Mamah pemberani. Akhirnya Mamah dipaksa puasa. Kalau kalian membaca kisah Keranda Pocong, silakan di Wattpad secara gratis, bisa dibaca gratis ya. Kalian akan ketagihan bagaimana ceritanya tentang perjalanan Susan di tempat keramat dengan ritual puasa dan bertemu dengan Ki Buyut ya. Itu saja dulu, Mamah tidak banyak mengungkapkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.